Bos, emang paling asyik nih kalau lagi holiday pergi bareng bestie naik bus bareng. Apalagi kalau naik busnya punya pesohor konten kreator otomotif Mas Wahid. Yes, YouTuber satu ini emang cihuy banget di bisnis bus pariwisata. Apalagi armada busnya udah sampai belasan unit. Padahal dulunya doi cuma nyambi-nyambi kerja aja sampai jadi supir rental mobil demi bisa menyambung hidup. Perintis satu ini emang bikin takjub, bos. Kalau mau tahu kisah doi, kita pantengin kisahnya. Halo bos, dulunya saya cuma supir travel dan supir rental. Alhamdulillah sekarang lumayan lah kecil-kecilan jadi juragan bus pariwisata. Mau tahu gimana ceritanya? Tetap di Cuan Bos. Kenalin bos, Mas Wahid. Doi memulai karirnya jadi influencer yang doyan review mobil-mobil bekas. Berkat kontennya, banyak netizen kaum mendang-mending yang mau beli mobil bekas kepoin reviewnya. Makin moncer viewernya saat tahun 2020, Mas Wahid bikin konten beli bus terus dirombak. Hey, tak disangka tak diduga, malah viewersnya berlimpah bos. Beli bis yang rosok yang nggak ada mesinnya, cuma ada bodi lawas. Satu persatu saya perbaiki bodi, mesin, dan lain-lain. Bis yang kedua itu karena ada salah satu PO yang jual murah unitnya karena tidak ada kehidupan. Saya masih ada satu mobil tak jual, jadi sempat saya tidak punya mobil. Jadi bis yang kedua, tak rebody lagi, perbaiki lagi, jalan. Bus-bus rongsok yang tadinya rusak sama Mas Wahid disulap jadi baru dan bisa beroperasi lagi bos. Sayang cuma jadi konten, dijalanin jadi cuan dong. Ini nih asal mula Mas Wahid jadi juragan bus pariwisata. Mantap. Kasih tips dong Mas Wahid, gimana bisa punya armada yang safety operasionalnya sehingga bisa aman dipakai sehari-hari. Yang pertama, kaptennya, pilotnya, pengemudinya. Fokus kita penjadwalannya, jangan sampai dia overtime dan lain-lain. Sama berikutnya adalah spare part, kita semua harus ori. Selalu utamakan kesehatan supir dan keamanan operasional kendaraannya bos. Selain itu, sebelum bus dipakai, periksa dahulu kondisi di dalam bus untuk menghindari ketidaknyamanan penumpang saat di perjalanan bos. Nah, kontrol itu tidak hanya area depan, tapi ke belakang kan saya kontrol. Karena paling sering di sini kelalaian, ada semacam jarum pentul yang kadang kan ibu-ibu nancep gitu kan. Nah itu juga ini. Nah misalnya nih coolbox ini kadang masih ada sisa-sisa. Nah ini juga harus kita pantau kayak gitu. Biar makin jos dan nyaman, fasilitas yang dikasih Mas Wahid cukup istimewa nih bos. Penumpang bisa membuat minuman sendiri hingga fasilitas karaoke di dalam bis. Biar nggak bosan selama dalam perjalanan. Pokoknya puas abis bos. Untuk biaya sewa, tarifnya disesuaikan dengan jarak ya bos. Ada yang 2 juta maupun 4 juta. Tapi ini sesuai dengan kenyamanan yang diberikan. Jadi kepo nggak sih bos? Berapa sih omset dari jasa sewa bus ini? Kalau omset lumayan banget lah. Kalau nggak lumayan, kita nggak mungkin kan nambah lagi. Lumayan banget. Wah, kalau bilangnya lumayan, pastinya lumayan banget bos omsetnya. Kalau mincuan hitung-hitung nih, satu bus baru harganya bisa sampai 2 miliar bos. Perkiraan satu bus bisa beroperasi sekitar 5-7 tahun. Jadi udah bisa dikira-kira dong berapa omsetnya bos. Tapi jauh dari masa kejayaannya sekarang, Mas Wahid udah banyak menjalani pahitnya hidup. Doi pernah nyambi-nyambi kerjaan buat bertahan hidup sampai pernah jadi supir juga. SD sampai SMP saya membantu orang tua jadi kuli bangunan, asisten kuli bangunan. SMA saya jadi tukang parkir sekaligus tukang ojek. Kuliah nekat banget, nggak dapet jatah dari orang tua. Saya tidur di masjid, tapi saya sambilan kerja jadi tukang koran, jadi tukang cuci motor. Hampir semuanya saya lakuin lah, banyak hal. Wih, benar-benar ya hidupnya Mas Wahid penuh dengan perjuangan. Kecintaan doi pada bus bukan sembarang cinta ya. Punya pengalamannya nyambung hidup dengan bus, jadi motivasi Mas Wahid pengen punya usaha ini.
SMA itu saya pernah punya kerjaan jual ini loh, obat jerawat. Saya sempat ke Surabaya, sering bahkan. Jadi kelar sekolah saya berangkat ke Surabaya naik bis, pulangnya saya kembali ke Jawa Tengah lagi, sekolah lagi paginya. Itu bisa tercapai karena bantuan bis. Jadi dari situlah secinta itu saya sama bis, sehingga saya pernah punya pikiran gini, saya belum mau mati kalau belum punya bis. Masya Allah, sekarang terkabul dong Mas Wahid doanya. Emang benar ya bos, kudu punya mimpi. Percaya dan kerjakan semampu kita. Sisanya biar urusan yang di atas. Sukses terus Mas Wahid. Bos, kalau mau memulai usaha, terutamanya transportasi, jangan gengsi ya. Dari pengalaman saya, kalau gengsi bakalan bubrah. Makanya yang terpenting selalu tahan nafsu, selalu tunda kesenangan, pastikan kita tetap berhati-hati on the track. Yang penting, cuan bos.